Ini Tuhan persembahku, terimalah Tuhan. Halo sahabat Santopulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Beberapa kali saya memberikan sakramen tobat kepada umat. Ada dari mereka, ini beberapa ya, tidak banyak atau ya segelintir saja. Ada dari mereka itu selalu mengakukan dosa yang sudah pernah mereka akukan sebelumnya kepada pastor lain. Apakah ini benar atau tepat? Tentu saja salah. Mengapa? Kita akan bahas itu di katekesi santai di episode kali ini. Nah, mengakukan dosa yang sudah pernah diakukan kepada pastor lain itu sangatlah tidak tepat. Mengapa? Karena itu seolah-olah mau menunjukkan bahwa Anda atau kita ragu-ragu tentang pengakuan dosa yang sudah kita terima lewat sakramen tobat sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak percaya dengan sakramen tobat yang sudah Anda terima sebelumnya itu kalau Anda sudah mengakukan tapi diakukan terus-terusan gitu. Misalnya begini, minggu lalu si A mengaku dosa kepada seorang pastor. Dosanya adalah dia mencuri uang ayahnya. Lalu minggu ini dia mengaku dosa yang sama lagi kepada pastor lain. Jadi inilah tindakan yang sangat tidak tepat atau bisa dikatakan salah. Karena itu seolah-olah dia meragukan sakramen pengampunan dosa yang sudah dia terima sebelumnya. Itu menandakan bahwa dia tidak percaya akan sakramen pengampunan dosa yang sudah dia dapatkan itu. Jadi, akukan saja satu dosa itu sekali saja, itu sudah cukup. Akan tetapi, kalau dosa itulah dosa berulang, ya harus diakukan, gitu loh. Harus diakukan lagi. Dalam arti begini, seperti contoh kasus tadi. Si A mengaku dosa kepada seorang pastor minggu lalu, dosanya adalah mencuri uang ayahnya. Nah, setelah dia mengaku dosa, besoknya itu dia mencuri uang ayahnya lagi. Lalu yang dia akukan itulah dosa yang terbaru ini. Jadi dia tidak perlu mengakukan dosa yang sebelumnya, tetapi dosa yang terbaru inilah yang harus dia akukan kepada pastor. Jadi kalau Anda sudah pernah mengaku dosa kepada seorang pastor atau kepada seorang romo, maka dosa-dosa yang dulu-dulu itu jangan ungkit-ungkit lagi di pengakuan dosa berikutnya. Itu tidak perlu lagi, karena sekali kita mengaku dosa, maka otomatis dosa-dosa yang kita lakukan itu sudah terhapus meskipun kita tidak sebutkan satu persatu. Makanya di akhir doa absolusi Romo, setelah dia memberikan absolusi pengampunan dosa, Romo selalu berkata dengan doanya itu begini, maka saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya akan menceritakan sebuah contoh kasus pengakuan dosa yang salah. Begini, seorang ibu 30 tahun lalu sudah mengaku dosa kepada seorang pastor. Dosanya adalah dosa aborsi. Nah, sekarang ini umur ibu itu sudah 60 tahun. Dan selama tahun-tahun ini setelah dia mengaku dosa itu, dia sangat rajin mengaku dosa. Bahkan 2 kali setahun paling tidak, Natal atau sebelum Natal dan sebelum Paskah itu, dia selalu rutin mengaku dosa. Nah, tiba-tiba hari ini dia mengaku dosa. Dosanya adalah dosa yang dia lakukan 30 tahun lalu sebelum menikah, yakni ketika dia melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga dia hamil dan melakukan aborsi itu. Nah, istilahnya setelah dia 30 tahun lalu mengakukan dosa itu, sekarang di umurnya yang 60 tahun diungkit-ungkit lagi dosa itu. Nah, inilah contoh pengakuan dosa yang salah. Karena apa? Karena ibu itu mengungkit-ungkit lagi dosa-dosa yang sudah pernah dia akukan kepada pastor lain gitu loh. Jadi saat Anda mengaku dosa kepada seorang pastor, maka dosa-dosa yang dulu-dulu itu jangan ungkit-ungkit lagi. Sebab ketika Anda mengaku dosa kepada seorang pastor, maka semua dosa yang Anda lakukan itu pasti langsung terhapus ketika Anda langsung saat itu juga menerima absolusi dari seorang pastor. Makanya format pengakuan dosa itu sangat jelas, karena dalam ritusnya itu jelas dikatakan bahwa sebelum mengaku dosa, seorang peniten atau orang yang mau mengaku dosa itu selalu berkata, sebelum mengaku dosa dia berkata begini, Romo, pengakuan dosa terakhir saya adalah
1 bulan lalu, atau 1 tahun lalu, atau seminggu yang lalu. Itu berarti dosa-dosa yang Anda harus sebutkan atau akukan adalah dosa-dosa yang Anda lakukan setahun terakhir, sebulan terakhir, atau seminggu terakhir. Bukan malah menyebutkan dosa-dosa yang dulu-dulu lagi. Jadi misalnya bulan lalu Anda sudah mengaku dosa kepada seorang pastor, dan hari ini Anda ingin mengaku dosa, maka dosa-dosa yang harus Anda sebutkan adalah dosa-dosa yang Anda lakukan sebulan terakhir ini. Bukan malah yang 2 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, dan lain sebagainya. Jangan, itu tidak perlu disebutkan lagi. Begitu ya. Semoga katekesis santai ini semakin menambah wawasan Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya.